Baik, pada kesempatan kali ini saya Reski Dija Pratama yaitu F2211610 akan menjelaskan serta memaparkan tugas kerosan yang diberikan. Tugas tersebut berupa suatu usaha yang sedang dijalankan atau suatu jenis usaha yang sedang direncanakan. Dan oleh sebab itu saya memilih untuk menjelaskan usaha yang sedang saya rencanakan. Dalam hal ini usaha yang sedang saya rencanakan adalah sebuah kafe. Sebuah kafe yang memang tentunya memiliki latar belakang tersendiri buat saya, sehingga saya tidak menjalankan sebuah kafe hanya sekedar ikut tren dan berbagai jenis aspek lainnya yang sudah terlihat umum, tapi saya mencoba mengolah sesuatu yang menurut saya belum banyak diketahui orang yang khususnya berada di daerah saya, sehingga potensi dan permasalahan inilah yang membuat saya untuk mengangkat jenis usaha ini. Sebelum kita melangkah jauh, perlu kita ketahui juga definisi dari kafe secara umum. Jadi kafe adalah sebuah minuman atau kopi, akan tetapi berubah menjadi tempat yang menyediakan berbagai macam minum, bukan hanya kopi, tapi juga yang lain termasuk minuman dengan kadar alkohol rendah. Ya pada dasarnya memang konsep atau definisi semacam ini akan berbeda pemahaman ketika berada di tempat atau lokasi yang berbeda, sehingga perlunya adaptasi dari pemahaman konsep ini juga sangat penting. Ya, latar belakang pemilihan tapak. Jadi lokasi yang saya tentukan untuk meletakkan rencana usaha ini adalah lokasinya berada di daerah asal saya, yaitu berada di Kabupaten Morowali Utara, khususnya Kolondale. Jadi lokasi ini merupakan salah satu ibu kota kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah, yang sektor pendukung dalam segi ekonominya itu lebih cenderung ke masalah perkebunan dan pertambangan. Nah, tapi tatkala banyak juga beberapa aktivitas lainnya yang mulai tumbuh pada kota ini, itu antara lain seperti kafe, kemudian seperti usaha-usaha jasa, kemudian ada usaha-usaha yang seperti kafe juga. Namun itu yang melatar belakangi saya mengangkat konsep ini karena ada beberapa hal yang saya temukan di daerah ini tidak mencakup hal yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi permasalahan yang utama pada daerah ini ketika kita berbicara tentang kafe adalah banyaknya pemuda atau pemudi masyarakat kota Kolondale yang melakukan kegiatan akademik atau bersekolah ke luar daerah, yang ketika pulang membawa beberapa aktivitas perkotaan yang mulai diadaptasi, namun daerah ini tidak siap dan tidak memahami seperti apa konsep atau seperti apa latar belakang yang mereka dapat pada lokasi ini, sehingga tentunya akan berkaitan dengan jenis usaha yang akan dijalankan seperti itu. Jadi mengapa saya memilih kafe? Kita berbicara tentang lokasi yang sudah saya tentukan. Yang pertama adalah pada daerah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Kolondale, beberapa lokasi jenis usaha itu kurang strategis. Di sini saya melihat tidak adanya analisis lokasi usaha yang ditentukan, seperti umpama mereka melakukan sebuah atau membuat sebuah kegiatan usaha yang berbasis ke bidang kafe. Nah, kafenya apakah dia berada di site yang ini sehingga konsep bangunannya harus seperti apa? Ya, itu yang menurut saya belum terakomodir atau belum terkonsep dengan baik. Kemudian yang kedua adalah konsep bangunan yang tidak jelas. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan di sana. Tidak ada kesinambungannya antara konsep usaha yang dijalankan dengan respon bangunan. Jadi sebenarnya ada beberapa konsep usaha yang contohnya seperti kafe tapi tidak mengedepankan sebuah konsep yang respon terhadap jenis usaha yang dijalankan. Jadi ada sedikit pemahaman yang keliru di sini. Jadi mereka ketika menjalankan sebuah bisnis kafe, tapi respon bangunannya itu tidak mendukung jenis usaha yang sering dijalankan adalah kafe seperti itu, sehingga menurut saya agak keliru. Nah, kemudian yang ketiga adalah target pasar yang tidak tepat sasaran. Apakah pekerja kantoran, anak muda, atau pelajar?
Nah, inilah yang membuat beberapa permasalahan pada jenis-jenis usaha baru yang berada di Kolondale cepat bubar atau gulung tikar karena tidak terarahnya sasaran yang ditentukan, sehingga membuat kadang orang bingung apakah ini sebuah kafe atau jenis usaha yang berbasis ke pelajar, pengusaha, atau masyarakat biasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pun RAB yang saya perkirakan namun masih dalam bentuk kotornya. Jadi untuk kafe saya sendiri, saya mencoba menerapkan kurang lebih sekitar 100 kapasitas pengunjung ya. Nah, jadi yang saya sediakan berupa meja bangku per satu set untuk kapasitas 4 orang, kemudian untuk kapasitas 2 orang, dan kemudian kapasitas untuk 8 orang. Kapasitas 8 orang ini sekiranya ini bentuk-bentuk space yang digunakan untuk para pekerja kantoran maupun orang-orang yang sedang meeting atau rapat. Nah, jadi secara keseluruhan angka dan satuan harga yang saya dapatkan ini berada di kisaran 470 hingga 700 ribu rupiah, sehingga total keseluruhannya berjumlah 10.250.000. Untuk bahan baku konsumsi perharinya, ini minuman yang rencananya akan saya sediakan itu berupa kopi, ada tea, kemudian ada jus dan air mineral. Untuk rata-rata itu per 2 jam pada saat berkunjung saya mematok atau menghitung sekitar 400.000 untuk per 2 jam pengunjung. Nah, ini adalah bahan atau biaya yang harus saya keluarkan. Jadi saya menghitung juga rata-rata berkunjung orang itu sekitar kurang lebih 2 jam. Jadi saya melakukan perhitungan buka usaha ini itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, sehingga saya mengambil 2 jam, maka kurang lebih sekitar ada 6 jam maksud saya ada sekitar 6 patokan jam yang saya bagi tadi seperti dari umpam. Kemudian ada makanan juga, ini dari kue hingga makanan berat. Jadi untuk total semua ini bahan konsumsi dari minuman hingga makanan itu ongkos yang harus saya keluarkan sekitar 9.200.000. Adapun alat yang harus saya sediakan ini kurang lebih mesin kopi 1 set standar ini sekitar 10 juta. Kemudian alat membuat kue standar ini sekitar 10 juta. Jadi angka-angka ini sebenarnya saya dapatkan dari analisis yang saya lakukan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang di keluarga. Ada beberapa jenis usaha untuk membuat kue, jadi sehingga saya mematok harga dari situ. Oke, keuntungan di sini yang saya dapatkan ini hitungan per hari. Untuk kopi per gelas itu saya mengambil keuntungan ini hitungan kotor saya 5.000. Mungkin ini nanti bisa berkurang untuk semua jenis item ini. Itu keuntungannya itu dari 2.250.000. Kemudian teh per gelas itu 1.500.000. Kemudian jus per gelas itu sekitar 1.500.000. Ini untuk per satu hari. Kemudian kue dia per hari itu ada 1.200.000. Kemudian makanan berat ini nasi goreng ini sekitar 1.200.000. Jadi saya menetapkan sengaja tidak memperbanyak menu-menu yang saya sediakan ini untuk lebih memperingan atau lebih menjurus kepada bisnis ini saya jalankan. Untuk bisnis model kanvasnya customer segment ini adalah pekerja seni, academic student, pekerja kantoran, dan masyarakat biasa. Jadi ini adalah beberapa sektor yang saya tuju. Kemudian ada channel saya rasa saya lebih ke medsos karena masyarakat di sana lebih cenderung menggunakan medsos. Kemudian provide menu inovatif, ruang nyaman, dan ruang belajar atau ruang kerja. Jadi saya menyediakan ini dengan target bahwa pasar saya nantinya ini hanya sekitar
pekerja seni, kemudian akademik student, dan pekerja kantoran, serta masyarakat biasa. Sehingga jelas arahnya kemana. Kemudian mitra pelanggan ini saya lebih ke penjualan langsung dan produsen barang. Jadi sebenarnya tidak begitu rumit-rumit juga, karena saya rasa kota Kolondale sudah menyediakan hal-hal yang dibutuhkan semacam ini. Kemudian arus pendapatan saya lebih ke penjualan produk atau merchandise. Care source ini saya mungkin akan lebih berasal ke modal pribadi. Jadi hitungan tadi yang saya lakukan itu belum lebih ke konsep bangunan, karena kalau ke perhitungan bangunan mungkin akan lebih perhitungan lebih mendetail. Kemudian ada key activities, ini penyediaan bahan baku, pembersihan, dan keramahan. Kemudian key partner ini lebih ke toko atau pasar. Kemudian ke struktur ini lebih ke bahan baku, listrik, air, wifi, serta perawatan gedung. Mungkin sekian pemaparan dari tugas yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.